Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang memperjuangkan kesehatan tubuhnya melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah sebagai founder dari Muslim Healthy Lifestyle atau MHLS berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita yaitu MHLS Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu bahaya mengkonsumsi fruktosa secara berlebihan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silahkan share kalau video ini bermanfaat. Fruktosa atau gula buah. Kata fruktosa diciptakan pada tahun 1857 dari bahasa Latin untuk fructus atau buah dan akhiran kimia umum untuk gula oase. Jadi fruktosa ini ditemukan oleh seorang ahli kimia Prancis, Augustin Pierre d'Abranford, pada tahun 1847, dan nama fruktosa diciptakan pada tahun 1857 oleh ahli kimia Inggris yang bernama William Allen Miller. Fruktosa secara alami ada di buah-buahan dan madu. Sekarang di makanan dan minuman modern yang disebut high fructose corn syrup atau HFCS karena dia lebih murah dan lebih manis, dan juga ada pada gula pasir. Dahulu buah-buahan atau fruktosa dikonsumsi hanya pada musimnya, karena terutama buah-buahan ada pada musimnya, karena belum mendapat sentuhan rekayasa teknologi melalui rekayasa genetika. Dan madu juga itu terbatas dikonsumsi karena tidak ada intervensi budidaya lebah, sehingga madu ada secara alami. Fruktosa dahulu dibutuhkan untuk membentuk lemak tubuh, karena dahulu makanan begitu langka dan berjarak, sehingga dibutuhkan lemak sebagai bahan baku energi kita untuk survival. Sedangkan makanan sekarang itu begitu melimpah ruah dan jaraknya dekat. Orang dahulu mati karena kelaparan karena tidak ada makanan. Sedangkan orang modern sekarang mati karena kebanyakan makan. Sekarang obesogenik atau lingkungan yang obesitas yang membuat orang obesitas itu tidak hanya mempengaruhi pada manusia sekarang jadi obesitas, tetapi juga faktor biologi, yaitu gen kita lebih mudah bikin lemak, apalagi yang masuk ke dalam tubuh kita adalah fruktosa. Ada persepsi bahwa konsumsi buah-buahan dan madu itu baik buat tubuh kita karena mengandung vitamin dan mineral. Padahal vitamin dan mineral merupakan mikronutrisi, artinya dibutuhkan oleh tubuh kita itu kebutuhannya sangat sedikit, sehingga satuannya adalah miligram. Berbeda dengan yang makronutrisi, yaitu protein dan lemak yang esensial. Fruktosa hanya diserap oleh organ liver kita saja, karena hanya organ liver yang memiliki enzim fructose kinase. Sehingga ketika kita mengkonsumsi fruktosa, itu bisa rentan berlebih yang dikonsumsi oleh kita. Yang berbahaya adalah apabila kita mengkonsumsi buah-buahan dan madu secara berlebihan, sehingga berakibat tidak baik buat kesehatan tubuh. Terlebih lagi kalau kita mengkonsumsi juga makanan dan minuman kemasan modern yang sangat-sangat tinggi mengandung gula dan HFCS, high fructose corn syrup. Kita rentan mengkonsumsi fruktosa berlebihan karena fruktosa itu tidak menstimulasi
hormon leptin atau hormon kenyang. Sebagai contoh, kita coba bandingkan antara mengkonsumsi 1 kilogram buah anggur dan 1 kilogram telur. Mana yang bisa menstimulasi dengan cepat kenyang di tubuh kita? Dan saya pastikan itu adalah telur. Bahkan seperti yang dicontohkan oleh teladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh ketika beliau mengkonsumsi buah kurma, itu secara sadar beliau membatasi jumlahnya karena agar beliau tidak rentan untuk berlebihan mengkonsumsi buah kurma. Jumlahnya terbatas dan ganjil. Contohnya 1, boleh 3 atau 5. Berbeda dengan mengkonsumsi daging kambing yang isinya protein dan lemak. Sependek pengetahuan saya, tidak ada batasan mengkonsumsi jumlah dari kambing atau daging kambing tersebut. Karena apa? Karena ketika kita mengkonsumsi daging kambing, insya Allah dan pasti tubuh kita akan membatasi dengan rasa kenyang. Karena dia menstimulasi hormon leptin. Lalu pertanyaannya kemudian, apa sih parameter kita apabila kita sudah berlebihan dalam mengkonsumsi fruktosa? Yang pertama yang harus kita pahami adalah apakah tubuh kita sudah mengalami sindrom metabolik. Maka ukurannya adalah parameter metabolik kesehatan tubuh kita. Yang pertama, kalau dikatakan berlebihan apabila tensi kita itu di atas 120/80. Yang kedua itu adalah gula darah puasa kita apabila di atas 100. Yang ketiga HB1C apabila di atas 5,7%. Atau yang keempat yaitu trigliserida kita itu di atas 150. Yang kelima yaitu HDL kita. Kalau bagi laki-laki itu di bawah 40 itu jelas bermasalah. Kalau perempuan di bawah 50 itu jelas bermasalah. Yang keenam adalah lingkar pinggang kita. Apabila lingkar pinggang kita sebagai laki-laki di atas 90 jelas sudah berlebihan. Kalau perempuan di atas 80 cm itu jelas berlebihan. Sehingga yang terakhir yang ketujuh adalah apabila kita sudah mengkonsumsi obat-obatan untuk menyeimbangkan kembali metabolisme di tubuh kita. Bahwa konsumsi fruktosa berlebihan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap organ-organ tubuh kita. Di antaranya yaitu otak, liver, pembuluh darah, ginjal, dan sel adiposit. Pengaruh fruktosa terhadap otak menimbulkan efek adiksi, kecanduan, dan resistensi leptin. Sehingga konsumsi fruktosa jangka panjang meningkatkan asupan kalori, akibatnya adalah hilangnya sinyal kenyang di otak kita. Sehingga menyebabkan tubuh kita akan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Pengaruh fruktosa terhadap hepar atau liver itu memicu de novo lipogenesis dengan meningkatkan pembentukan trigliserida dan VLDL sehingga terjadi penumpukan lemak dalam liver atau hepar kita serta melakukan pembentukan asam urat sehingga mengakibatkan penggunaan ATP berlebihan pada saat fosforilasi fruktosa yang memicu resistensi insulin. Pengaruh fruktosa terhadap pembuluh darah menimbulkan inflamasi dan disfungsi endotel dan juga terhadap ginjal yang menyebabkan hipertensi, glomerular, dan inflamasi. Sedangkan pengaruhnya terhadap sel adiposit atau sel lemak menyebabkan stres oksidatif dan penurunan adiponektin yang menyebabkan penurunan oksidasi lipid atau lemak. Pengaruh fruktosa terhadap berbagai organ tersebut akan memicu timbulnya berbagai gejala sindrom metabolik. Antara lain yaitu resistensi insulin, peningkatan tekanan darah, obesitas sentral, dislipidemia, perlemakan hati atau fatty liver,
inflamasi, stres oksidatif, disfungsi endotel, hiperursemia, dan diabetes mellitus tipe 2. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa konsumsi fruktosa berlebihan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Untuk itu, kita harus membatasi konsumsi fruktosa agar tubuh kita tetap sehat. Sebelum kita tutup, silahkan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silahkan share kalau video ini bermanfaat. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.